Dengan kemampuan inti Lean Deployment, Six Sigma, dan transformasi biaya, SSCX membantu klien dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efisiensi melalui transformasi dalam aspek manusia, proses, dan teknologi. SSCX telah bekerja sama dengan ratusan organisasi di Indonesia dan secara konsisten memberikan hasil yang signifikan. Selama membantu klien, SSCX secara efektif mentransfer pengetahuan, menyediakan know-how guna mencapai hasil terobosan bisnis yang berkesinambungan. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara SSCX dalam mewujudkan operational excellence bagi beragam pelaku industri, langsung saja mengunjungi www.sscxinternational.com. Baik, Bapak Ibu peserta OPEXCON 2021, kita akan lanjutkan untuk materi Operational Excellence Insight 2022 yang dibawakan secara langsung oleh CEO SSCX International, Bapak Rifki Rizal Derian. Selamat menyaksikan, silakan Pak Rifki. Halo, semangat pagi, salam excellence, salam improvement, dan salam innovation. Serta satu lagi ya, salam operational excellence. Pada kesempatan kali ini saya bergembira sekali bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua untuk berbagi sedikit ya tentang operational excellence ya. Pada dasarnya Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar dengan operational excellence, namun saya coba melihat dari beberapa sisi lain ya. Apa sih kira-kira misalnya operational excellence itu tantangannya apa dalam 5 tahun terakhir, kemudian pencapaiannya di 5 tahun terakhir itu biasanya apa saja, terus arah ke depannya seperti apa. Nah ini yang mungkin bisa kita kupas dari beberapa data-data yang coba kita kumpulkan dan kita sajikan kepada Bapak Ibu semua. Baik, next. Nah ini ada beberapa fakta menarik ya yang ingin saya sampaikan. Ini berdasarkan survei dari Global State of Operational Excellence di tahun 2021. Kalau kita lihat ya di paling atas itu mengatakan bahwa 57,9% ya itu orang mengatakan, para responden mengatakan bahwa operational excellence itu sudah semakin populer ya. Jadi sudah semakin dikenal di mana-mana. Ini artinya apa? Bahwa bagi Bapak Ibu yang menjadi praktisi di operational excellence ya, itu akan semakin lebih mudah untuk bisa masuk ke industri apapun ya, karena sudah mulai dikenal di mana-mana. Itu satu hal ya. Kemudian ada beberapa fakta lainnya, misalnya 53,1% mengatakan bahwa kesulitan atau ya tantangan utama, critical challenge di penerapan operational excellence itu terkait dengan change management dan bagaimana kita mengimprove culture. Nah itu. Jadi itu menjadi, kalau di Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, nah itu nanti kelihatan number one-nya itu adalah change management dan improve company culture. Nah ini menjadi tantangan tersendiri ya. Kenapa? Karena apapun metodologinya, apapun tekniknya, kalau kemudian nggak diterima, kemudian orang yang nggak siap, yang nggak ready, sulit untuk berubah, maka ini menjadi satu tantangan tersendiri. Kalaupun berhasil melakukan improvement atau innovation, biasanya hanya sebagian-sebagian kecil saja. Atau biasanya katakanlah improvementnya ada tapi hanya di area tertentu, di localize gitu, tidak enterprise wide. Nah ini yang kemudian perlu di enhance lebih tinggi lagi ya, dinaikkan level penerapan operational excellence-nya supaya apa? Supaya hasilnya bisa enterprise wide. Ini menjadi satu benchmark yang bisa menjadi patokan lah untuk kita bagaimana sih rata-rata di industri terkait penerapan operational excellence. Nah kemudian ada fakta menarik lainnya ya, kalau kita lihat ada sekitar 40% ya. Nah ini 40% corporate ya di dunia ini yang sudah menerapkan operational excellence itu company wide. Nah ini menarik. Ya ini menarik. Kenapa? Artinya bagi kita yang mungkin masih menganggap bahwa aduh ya,
menerapkan operational excellence itu kalau enterprise wide atau corporate wide itu agak-agak susah nih, itu pasti fail dan lain sebagainya. Enggak tuh, udah ada contohnya loh, dan ini 40%. Ini udah cukup besar ya menurut saya porsinya. Dari 100 sekian 100% perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, 40%-nya sudah menerapkan operational excellence itu enterprise wide. Ini bisa jadi contoh lah buat kita, bisa jadi teladan buat kita. Jadi bagi company-company yang ibaratnya untuk menjalankan inisiatif operational excellence itu yang masih ya setengah-setengah ya, masih divisi-divisi, masih silo-silo ya. Masih kecil-kecil, masih piloting, masih localize. Ya, ini bisa lebih serius lagi ya karena contohnya sudah ada dan itu berhasil. Nah, kalau kita lihat di statistik sebelah kanan, itu juga ini merupakan critical challenge yang memang perlu kita atasi pada saat operational excellence itu dilaksanakan. Nanti memang ini banyak ya, cukup banyak, tapi saya tidak akan bahas semua, mungkin bahas beberapa yang menurut saya bisa untuk menjadi data menarik yang bisa kita jadikan benchmark. Next. Oke, nah ini yang pertama ya, saya ingin highlight di beberapa hal, saya kotak di sebelah kanan itu saya kasih beberapa kotak. Yang pertama terkait dengan changing and improving the company culture. Kemudian kedua adalah terkait dengan lack of a need for leadership, understanding and buy-in ya. Kemudian lack of need for resources misalnya ya. Kemudian lack of need of skilled workers ya. Kemudian lack of need of improve relationship between department ya, dan kemudian yang terakhir adalah lack of need for support from employees. Jadi ini adalah data-data yang terkait dengan bagaimana operational excellence itu mendapatkan challenge ya dalam penerapannya di company karena mendapatkan tanda kutip ya friksi dari beberapa hal tadi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 6 lah ya, 6 ya dari hampir 40% menurut saya dari total critical challenge di dalam penerapan operational excellence. Nah, ini kenapa yang terkait dengan people ini penting ya. People ujung-ujungnya adalah dari behaviornya menjadi habit, ya habit group, ujung-ujungnya ya menjadi culture. Nah ini menarik untuk disoroti. Ada beberapa fakta yang mungkin tanda kutip ya bisa melihat apa sih korelasinya antara culture dan juga result gitu. Ya. Nah dari fakta ya menarik yang bisa kita lihat dari Fortune 100 Best Companies to Work For. Jadi ada daftar Fortune 100 yang ibaratnya orang tuh yang ingin kita bekerja di dalamnya ya, yang paling diminati lah intinya ya. Itu mereka-mereka yang masuk list dalam Fortune 100 Best Companies to Work For itu mencapai return ya dari market analyzed growth-nya, itu growth-nya itu bisa 2 digit ya. In average itu di 11,08%. Itu 2 kali lipat daripada ya pertumbuhan company-company ya yang tidak masuk ke aspek Best Companies to Work For tersebut. Jadi ini secara nggak langsung bisa memberikan gambaran nih kepada kita bahwa oh iya ya kalau memang perusahaan tuh diminati, orang senang kerja di situ, antusias, semangat, sampai kita tuh pengen kerja di situ lah gitu ya. Ternyata itunya double digit ya dibandingkan dengan ya company yang tidak masuk di list tersebut. Ini bisa jadi satu korelasi yang menarik untuk kita cermati ya. Nah lalu kira-kira apa aja sih kira-kira ya karakteristik dari good high trust company culture itu kayak gimana sih? Praktisnya tuh kayak gimana ya? Itu bisa kita lihat misal di dalam sehari-hari ya. Misalnya dalam meeting gitu ya. Itu tim member itu nggak fokus kepada siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi benar-benar gimana caranya kolaborasi, gimana caranya generate solution untuk bisa menjadi company yang lebih baik. Jadi udah nggak mikirin divisi gue lebih keren. Ini kalau ini gue yang benar, lu yang salah, nggak begitu ya. Ini saya yang benar, kamu yang salah. Oh enggak begitu. Tapi ini ada satu masalah. Jadi bagaimana kita bersama-sama melawan masalah itu. Jadi mindsetnya udah jauh berbeda. Mindsetnya sudah
bukan divisi saya versus divisi Anda gitu ya. Tapi divisi Anda dan divisi saya versus masalah. Nah itu mindsetnya udah berbeda, gamenya udah berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda ya. Itu ciri pertama. Kemudian kita itu sebagai anggota dari organisasi, itu bahkan di level bawah, staff ya, mid management sampai top management, itu bisa belak-belakan ya. Belak-belakan dalam arti kita bisa berdebat, tapi debatnya tuh debat objektif, bukan debat masalah karena afektif ya. Jadi kognitif, bukan afektif, bukan emosional. Ya, oh enggak, kamu salah, enggak begitu. Ya karena misalnya dalam hati saya sebel sama dia, nah itu enggak begitu. Dia tuh salah karena dia tuh lambat, dia tuh ini, enggak begitu. Tapi kita bicara data dan fakta. Katakanlah misalnya ada sebuah region yang salesnya lagi turun. Ya kita bicara, sales di region tersebut lagi turun. Ini ada beberapa fakta yang mendukung kenapa turunnya ya. Ini tahun pertama segini, tahun kedua segini. Kalau itu turun kurvanya terus menerus. Nah ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan apa saja. Data dan faktanya disampaikan. Nah sehingga dari data dan fakta objektif tersebut kita bisa diskusi nih. Gimana nih untuk mencegah hal ini? Gimana nih untuk ketemu root cause-nya dan kemudian memberikan solusi ke depannya. Itu contoh ya. Jadi bisa belak-belakan, bisa debat tanpa kita takut, kita bahaya nih kalau misalnya aku ngomong nanti aku bisa performance manajemenku nanti jelek nih. Nah itu enggak gitu. Nah itu adalah salah satu ciri bagaimana kemudian kita tuh bisa debat dan disagree ya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Nah itu yang menarik dari sebuah company yang culture-nya sudah bagus, high trust company ya. Yang ketiga adalah kita tuh bisa ngandelin orang. Jadi kalau kita udah bagi-bagi tugas ya, udah ada deadline, ada action plan ya, kemudian tugasnya dijalankan. Kemudian pada saat meeting regular untuk update daripada action plan kita seperti apa statusnya. Nah ini sudah kita lebih yakin bahwa apa yang sudah dibagi-bagi tersebut beres. Everybody responsible dengan apa yang mereka sudah komitkan. Nah itu menarik. Nah, jangan sampai kalau kita itu punya anak buah atau kita punya tim, begitu kita bagi-bagi, kita malah semakin deg-degan. Aduh nih kalau saya kasih delegasi ke mereka, wah ini pada nggak beres, nanti aku lagi yang kerja. Nah, itu sudah tidak high trusted company ya. Sudah tidak high trust lagi. Nah, yang berikutnya yang menarik adalah setiap orang, setiap departemen atau divisi itu fokus kepada company wide. Jadi company first, baru departemen atau division, baru tim, baru kita sendiri. Jadi ada hierarki priority yang sudah menjadi value bareng-bareng. That's why kemudian kita menjadi satu tim di company tersebut. Intinya adalah result yang diperoleh dari sebuah company ya itu adalah major output. Nah, inputnya adalah culture. Nah ini satu hasil kajian yang menurut saya menarik untuk bisa kita jadikan bahan renungan bersama ya. Next. Baik. Nah ini beberapa hal yang mungkin menjadi salah satu sering ungkapan-ungkapan yang mungkin sering kejadian ya. Aduh yang udah senior nih susah nih. Susah berubah nih, kita ada metode improvement begini, kemudian ada metode baru, aduh mereka pakai cara lama ya, dengan katakanlah sering mereka ungkapkan misal bahwa dari dulu juga kita baik-baik saja, dari dulu juga udah bagus kok, nggak ada masalah, dari dulu ini kayaknya Iman nambah sibuk aja dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa ungkapan-ungkapan yang Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Tapi ini adalah pada dasarnya beberapa hal yang menjadi ungkapan-ungkapan para responden kenapa operational excellence itu menjadi challenge. Termasuk di dalamnya adalah kesulitan dalam koordinasi. Nah, sebagai contoh ada satu ungkapan bahwa di kita tuh nggak ada satu orang yang atau satu koordinator atau satu dirihen ya. Satu dirihen yang kemudian bisa menyelaraskan semua orkestrasi aktivitas operational excellence yang ada di company kita ya. Makanya tadi saya dengar happy sekali ya dari Sari Husada itu sudah ada 1000 lebih improvement. Nah ini saya terus terang sangat happy ya dengar itu. Kenapa? Karena rata-rata scale ya ribuan improvement yang ada di sebuah company itu biasanya ada di perusahaan luar loh biasanya. Kalau di perusahaan luar itu benchmark itu sudah sering saya dengar dan sering saya temui ya.
Tapi ini ada perusahaan Indonesia yang kemudian menyatakan di kita saat ini ada 1000 sekian improvement. Wah, itu menarik, challenging dan serius. Artinya memang top management serius untuk melakukan improvement dan innovation di perusahaan tersebut. Nah, tinggal yang menjadi challenge mesti ada orkestratornya. Nah, disinilah yang menjadi tantangan tersendiri karena biasanya kalau sudah segitu banyaknya, challenge-nya sudah berbeda. Bagaimana kemudian memastikan contohnya ya, bahwa antara satu improvement dengan improvement lain nggak overlap. Misalnya antara satu improvement dengan improvement yang lain ya, tidak saling kontraproduktif. Bagaimana kemudian antara satu improvement dengan improvement yang lain itu hasilnya tidak apa namanya satu sama lain itu anggotanya tuh tidak saling makan karena bisa jadi ya bisa jadi seperti ini karena si A bagus ya si A ini bagus karena dia orangnya bagus kalau bos ya mau ngasih tugas itu mesti ke dia nah, itu udah natural lalu kemudian ada inisiatif lain lagi. Nah, namanya juga orang bagus, pasti dia yang diingat lagi. Begitu ada inisiatif lain, siapa kira-kira yang dikasih tugas? Dia lagi ya. Ada yang lagi, wah dia lagi. Nah akhirnya dengan banyaknya improvement itu bisa jadi orang-orang tertentu itu bisa jadi overload dah dibandingkan yang lain. Nah ini juga perlu dihindari. Nah dengan adanya orkestrator, ini bisa memastikan semuanya sinkron ya. Itu dari sisi load, dari sisi overlapping dan lain sebagainya. Belum lagi dari sisi standarisasi dan kesepakatan. Contohnya misalnya gini, dari keseluruhan inisiatif yang sekian banyak tersebut ya, kira-kira mana sih yang betul-betul memberikan hard saving? Kira-kira mana sih yang kemudian betul-betul memberikan soft saving ya, soft benefit ya, di mana benefit financial yang diberikan itu tidak langsung kaitannya ke laba rugi, tapi misalnya hanya ke cash flow, ya hanya ke cash flow atau ke neraca misalnya. Kan itu ada tipe-tipe inisiatif seperti itu, seperti misalnya cost avoidance atau cash release, nurunin inventory dan lain sebagainya. Itu kan tidak langsung ke laba rugi. Nah hal-hal seperti itu, kalau tidak ada orkestrator, tidak ada standarnya, itu semua bisa mengklaim bahwa yang harusnya saving sekian gitu ya, padahal aktualnya cuma sekian. Jadi karena ada salah definisi dalam perhitungan, salah standar atau salah pemahaman. Nah ini juga perlu adanya orkestrator. Hal lain lagi misalnya satu contoh lagi, dengan adanya orkestrator tersebut kita bisa make sure ya bahwa ini kan 1000, hari ini 1000 improvement, terus nanti bisa ada 2000 improvement dan seterusnya. Make sure bahwa improvement atau inisiatif yang sekarang ini muncul tidak mengulang ya, mengulang apa yang sebetulnya sudah diadakan mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu. Jadi ini salah satu hal yang menjadi challenge ya kalau tidak ada orkestrator. Satu lagi adalah tracking dan monitoringnya. Ini yang kemudian menjadi challenge berikutnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini adalah ungkapan-ungkapan yang memang sering menjadi ungkapan yang secara natural diungkapkan oleh para praktisi operational excellence pada saat kemudian inisiatif itu semakin besar dan semakin besar. Oke, next. Nah, yang berikutnya lagi adalah terkait dengan challenge yang critical lainnya ya. Yang kedua, di posisi kedua itu terkait dengan executing dan sustaining operational excellence project. Ini juga menantang ya. Jadi seringkali ya kita itu punya tendensi untuk kalau udah ngerjain ini ya, udah selesai ya. Improve itu memang tanda kutip lebih mudah. Tapi challenge yang lebih menantang lagi adalah bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita improve. Nah, sehingga jangan sampai nih, udah improve sekarang, improve. Terus hanya ini udah selesai nih improve-nya. Kita tidak standarkan, kan tidak embedded dengan sistem yang ada di perusahaan. Sehingga kita ini udah improve ya, udah beres. Nah, terus kita beralih ke fokus yang lain. Begitu beralih ke fokus yang lain, akhirnya yang tadi sudah dilakukan itu turun lagi performanya. Nanti kerjain, improve lagi. Pindah lagi, turun lagi. Jadi akhirnya kayak main equalizer gitu ya. Naik turun. Nah ini sayang. Jadi kita membuang-buang resource ya. Nah ini yang kemudian menjadi challenge tersendiri dalam inisiatif operational excellence ya. Oke, next. Nah yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana kita menempatkan priority pentingnya melakukan
operational excellence initiative atau continuous improvement dan innovation itu secara company wide ya. Company wide. Ini kenapa? Ya supaya ya kalau kita mainnya divisional bukan berarti bahwa kalau kita melakukan improvement ya, yang kecil-kecil itu bukan berarti itu tidak berarti dan tidak penting, bukan begitu. Tapi maksud yang ingin kami tekankan adalah bahwa kalau misalnya yang dimaksud company wide itu begini, bisa dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah kita bisa adakan banyak inisiatif. Katakanlah ada 1000 inisiatif gitu. Tapi 1000 inisiatif ini memang dilakukan kontinu dan berbarengan. Atau katakanlah mengutilisasi secara maksimal seluruh change agent yang ada di perusahaan kita. Ya, jadi bareng, jadi serius ini gitu ya. Program ini serius, makanya meskipun kecil-kecil tapi bareng-bareng rame-rame. Makanya secara benefit at the end of the year itu kumulasinya akan luar biasa besar. Nah itu yang saya sebut dengan company wide. Bukan berarti company wide ini harus satu inisiatif yang gede-gedean, ya, kemudian 1-2 proyek tapi gede, itu juga bisa. Tapi bukan berarti company wide itu yang kecil-kecil tidak dihargai. Tapi yang lebih ditekankan dalam aspek company wide ini adalah yaitu inisiatif itu benar-benar sinergi di seluruh departemen, di seluruh divisi, di seluruh direktorat. Nah, sehingga akhirnya ujung-ujungnya kalau dikumpulin, itu ujung-ujungnya benar-benar mencapai goal strategis yang memang sudah ditetapkan, ya, satu tujuan itu. Entah itu profitability, entah itu revenue, atau hal-hal lainnya yang memang dicanangkan untuk meraih competitive advantage oleh top management. Jadi ini yang kita maksud dengan enterprise wide ya. Jadi jangan sampai itu begini. Satu inisiatif hanya di satu divisi, terus yang lain enggak, ya udah gitu aja. Bisa ini di HRD doang. Ya udah itu aja gitu. Tapi yang lain enggak gitu. Nah, yang dimaksud enterprise wide itu adalah ya walau kecil-kecil tapi kemudian sinkron di semua divisi departemen. Nah, itu juga termasuk golongan enterprise wide. Ya, itu adalah challenge yang menarik berikutnya yang perlu kita cermati. Oke, next. Nah, yang berikutnya kenapa sih tadi ya bahwa enterprise wide ini penting sekali. Nah, kalau kita coba ekspansi ya, ini kan kalau kita bicara best practice secara umum ya, biasanya lingkupnya itu adalah di company kita sendiri. Bahkan di company kita sendiri pun biasanya lingkupnya operation atau production dulu nih ya. Jadi kalau di service di operation ya, back office ya, atau kalau di manufacture itu biasanya di productionnya ya, itu pun hanya di situ. Kita mulai dari sana nggak apa-apa. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah itu production dan operation itu adalah merupakan salah satu rangkaian dari yang namanya value chain. Mulai dari sales marketing ya, kemudian ya marketing, sales, kemudian masuk ke planning, kemudian masuk ke operation, kemudian masuk ke logistik, delivery, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya satu rangkaian bagaimana perusahaan kita itu menghasilkan uang. Core value chain. Nah, baru ada support-support yang mendukung aspek-aspek itu untuk mengelola sumber daya manusia internal, dari sisi teknologi, infrastruktur, bangunan, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya core value chain itulah yang sebenarnya menghasilkan inti uang dari perusahaan ya, siklusnya baik produk maupun jasa gitu. Nah, minimal ya kita itu berangkat dari ini ya, kalau saya sajikan dalam apa ya, level dari supply chain lah katakanlah ya. Yang pertama itu ya level reaktif. Yes. Level reaktif itu bahkan kalau kita lihat gambarnya itu di sebelah kanan paling bawah ya. Ya. Di sebelah kanan bawah itu kita lihat antara departemen satu dan departemen lain itu silo. Punya data sendiri-sendiri, si A, departemen A ya ngambil datanya data yang sama, membuat data yang sama ya. Padahal data ini sebetulnya bisa bermanfaat untuk divisi lain, tapi enggak, divisi lain karena silo tadi ya, enggak tahu kalau departemen A menggunakan data yang sama dan create data yang sama, dia create data yang sama lagi, jadi redundant ya. Hal-hal tersebut itu sering terjadi. Nah, ini biasanya diimprove minimal ya dalam change internal kita, rantai internal kita, ini bisa kita beresin ke level 2. Nah, di sini yang kita sebut dengan internal integration. Jadi antar divisi itu sudah terintegrasi dalam satu
satu platform continuous improvement, innovation ya, baik itu bisa di people, di proses maupun di teknologi. Intinya adalah semuanya bareng-bareng. Nah itu internal integration ya. Nah bahkan kita bisa push lagi ke level yang lebih tinggi ke extended collaboration. Nah apa ini extended collaboration ya? Contohnya kita sampai misalnya melakukan improvement itu di vendor kita. Di tier 1, bahkan customer kita tier 1. Jadi kita improvementnya ya sudah expand di luar company. Kalau kita itu improve-nya di internal company saja, ya tentu itu sudah ada improvement. Tapi sehebat-hebat improvement kita ya, kalau inputnya juga jelek, ya kita juga ada mentoknya ya, ada cap-nya lah kira-kira gitu, yang nggak bisa kita tembus. Kenapa? Wong inputnya dari vendor kita juga masih jelek, kitanya udah lean, kitanya udah Six Sigma, kitanya udah standarisasi, udah teknologi. Inputnya vendor kita masih tertatih-tatih. Mereka aja kirim masih telat-telat. Quality dari barang mereka juga masih kacau. Ini kan gimana kayak begini? Kita nggak bisa bagus sendiri karena nggak mungkin bagus sendiri. Inputnya jelek. Kalau ya namanya juga garbage in, garbage out. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita udah bagus nih. Ya kita bantulah vendor kita. Sehingga kalau dia bagus, kan ke kita juga input yang diberikan bagus juga, betul nggak? Nah kalau input yang diberikan bagus, outputnya juga tentu akan bagus. Nah kita juga bisa expand nih. Ya, bisa extended collaboration sehingga improvement kita yang dari internal company saja sudah mulai merambah ke vendor maupun ke customer. Nah ini akan membuat ibaratnya sudah bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Nah kalau kita bicara di level tinggi, cuma diagramnya saya nggak masukkan, tapi ada yang namanya dynamic adaptation and flexibility, di mana benar-benar mulai dari customer tier 2, tier 1, kemudian kita, vendor tier 1, vendor tier 2, vendornya vendor gitu ya. Itu kita sudah tahu secara real time kebutuhannya gimana. Sehingga efek bullwhip atau efek pecut atau ya penumpukan inventory karena perbedaan entity itu akan hilang sama sekali. Dan semuanya menjadi lean. Dan ini adalah win-win solution. Cuma memang ini membutuhkan yang namanya meluruhnya ego masing-masing owner. Nah disinilah dibutuhkan kerjasama yang lebih tinggi levelnya. Di sini Lean Management, Lean Six Sigma bisa expand ke Lean Supply Chain. Lebih tinggi lagi ya, sampai bahkan lebih tinggi lagi ke Lean atau Lean Six Sigma di ekosistem. Ya. Oke, next. Nah ini sebagai contoh aja, contoh ya. Tadi makanya peserta dari Sari Husada ya sudah menyampaikan bahwa dari kami ada 1000 improvement dan lain sebagainya. Itu saya sangat berbahagia mendengar itu ya. Karena selama ini memang benchmark yang kita gunakan untuk merangsang trigger ya, studi banding bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, ngelihat nih ada nggak contohnya? Ada, banyak sekali. Saya ambil satu benchmark aja di 3M ya. 3M ini itu di seluruh di multinational company di seluruh negara yang di seluruh negara di mana dia ada perusahaan yang dia miliki, itu memiliki total 700 leaders full time. Artinya apa? Kalau teman-teman familiar dengan istilah di Lean Six Sigma, di situ ada yang namanya black belt atau mungkin kalau bahasa yang lebih umum adalah full time change agent. Apa yang dimaksud dengan full time change agent? Gini, hari-hari memang dia nggak diproduksi. Maksudnya bukan ngurusin output, bukan ngurusin tentang equipment, bukan ngurusin itu day to day. Ada orang yang memang jadi supervisor di bagian production, ada yang kemudian jadi technician ya, maintenance technician, maintenance engineering dan lain sebagainya. Kemudian di quality juga ada orang engineer-engineernya. Nah yang menarik adalah kalau full time change agent dia nggak ada di day to day, tapi dia betul-betul ada full time untuk cari opportunity for improvement dan melakukan inisiatif-inisiatif improvement. Nah bayangin di 3M ini karena saking seriusnya, ini benar-benar sampai memiliki change agent sampai 700 orang full time. Ya, Lean Six Sigma ya, jadi kalau bahasanya kita full time belts itu black belt lah intinya. Ya. Nah, berapa range jumlah project in total? Itu 16.000 project. Dari total 16.000 project, itu mereka termasuk di dalamnya, itu adalah 400 project Lean Six Sigma yang benar-benar berkolaborasi ya, bahu-membahu dengan apa? Dengan vendor dan customer mereka. Nah, ini yang saya maksud dengan
end-to-end transformation itu bahkan sudah melewati entity dari perusahaan itu sendiri. Udah masuk ke ranah vendor, ranah customer. Bahkan lebih dahsyat lagi, vendor tier 1, tier 2, customer tier 1, tier 2, bahkan lebih dahsyat lagi adalah ekosistem. Nah itu lebih dahsyat lagi. Itu ya mungkin rasanya di dunia ini juga belum ada yang sampai ke improvement di level ekosistem ya. Menuju ke sana lah kita intinya. Tapi itu perlu didukung oleh teknologi ya. Oke, next. Ini hanya sebagai contoh aja bahwa sangat penting ya untuk kemudian bisa melakukan tuh end to end ya supaya hasilnya benar-benar terjadi value creation yang berdampak. Yang berikutnya yang menjadi challenge itu adalah ngejar terhadap new best practice dan teknologi. Ya, ini dia. Jadi memang kita tahu yang namanya best practice itu berkembang terus-menerus ya. Makanya dulu juga kalau kita lihat akarnya dari total quality management, kemudian mengakar kepada beberapa hal ya, mengakar kepada yang namanya Lean ya, Toyota Production System yang kemudian menjadi Lean Enterprise, kemudian dari total quality management juga berkembang menjadi salah satu turunannya adalah yang kita sebut dengan Six Sigma gitu ya. Kemudian ada turunan yang satu lagi dari sisi equipment heavy, dari sisi equipment intensif. Itu adalah total productive maintenance. Itu kan 3 serangkai yang sebetulnya turunannya berasal dari total quality management ya. Nah, dari perkembangan yang namanya dari Lean Enterprise, dari Six Sigma, kemudian dari total productive maintenance itu juga kita yakin lah yang namanya evolusi bisnis itu terjadi terus-menerus. Nah, sehingga apa? Ya muncullah kalau kita dengar nih sekarang ada Agile, ada Scrum, ada Design Thinking ya, ada macam-macam. Nah, kita sebagai praktisi improvement dan innovation, kita nggak boleh apa ya? Kalau saya boleh katakan nggak boleh fanatik dengan metodologi yang kita punya. Justru kita sebagai orang yang dengan yang terbiasa mindset terbuka, kita mesti lihat ya bahwa adanya best practice yang baru ini kita lihat, kita dalami, oh apa yang memang sudah ada kita miliki lalu bisa diimprove atau minimal perspektif kita ada cara berpikir yang berubah ya, atau misalnya dari sisi barangkali kita merasa tools kita udah lengkap tapi dengan adanya best practice baru ini oh ternyata ada tools yang berbeda yang bisa menambah. Nah disitulah sebenarnya best practice itu bisa berkembang sehingga meskipun akarnya mungkin kita dari total quality management, mungkin akarnya kita dari Malcolm, ya mungkin kita akarnya dari Lean, dari Six Sigma, tapi di dalamnya itu sebenarnya sudah berevolusi menjadi our way ya. Jadi nggak mesti melulu plek-plekan standar, oh kami malah Lean Six Sigma banget, nggak. Bisa jadi framework besarnya Lean Six Sigma, tapi dalamannya udah beda, udah sangat-sangat berkembang. Nah kita mesti terbuka. Nah dan jangan lupa juga teknologi juga penting, itu udah pasti ya. Jadi bagaimana kemudian ranah teknologi itu harus masuk ke dalam operational excellence kita. Karena ini adalah tren berikutnya ya. Ada di vision, ada di artificial intelligence, augmented reality, dan juga kemudian machine learning. Nah ini kalau ini kemudian bisa embedded ke operational excellence kita, ini akan luar biasa. Ya, next. Nah, yang berikutnya menjadi challenge di operational excellence itu adalah terkait dengan ini ya, maintaining key priorities ya, dan juga adapting to trends. Ini menarik ya. Kenapa? Ya, karena ya kita tuh selalu tergoda untuk kepengen ini dan itu ya. Makanya kalau Bapak Ibu belanja ke supermarket, padahal udah di budget ya, misalnya udah dibikin, wah saya mau beli A gitu ya. Pulang-pulang barang belanjanya juga udah banyak. Ini memang natural. Jadi bagi top manajemen pun selalu aja ada godaan untuk bikin inisiatif baru. Padahal di meeting strategi sebelumnya kita udah memutuskan seluruh resource kita untuk mencapai competitive advantage udah mau ke arah sana gitu ya. Tapi di tengah-tengah padahal nggak urgent amat. Ini beda cerita ya, kalau ternyata market dynamic, market competition luar biasa, ada disrupsi, kita memang harus pivot. Tapi maksud saya, dalam keadaan baik-baik saja pun, godaannya ada loh ya bagi top management. Ini juga, makanya maintaining key priorities itu penting ya, pada saat memang tidak ada disruption apapun, itu perlu kita jaga. Nah yang berikutnya adalah adapting to trend. Kalau memang arah itu harus berubah, ya kita harus berubah. Karena begini, saya sering menyandingkan antara operational excellence dan strategi itu harus selaras. Untuk mencapai competitive advantage udah jelas memang strateginya harus tepat. Seluruh resource kita harus fokuskan di apa yang kita benar-benar kuat ya, ibaratnya unfair advantage. Pokoknya kalau udah ngelawan kita urusan itu orang lain udah nyerah deh ya. Udah semua effort put ke sana ya.
put ke sana, semua resource put ke sana, ya. Nah, lalu bisa mencapai itu dan mengeksekusi itu dengan cepat itu dengan cara apa? Ya operational excellence. Jadi operational excellence itu kayak turbo ya, kayak turbo atau akselerator. Begitu diarahkan, arahnya mau ke sana nih, setir ya. Kalau strategi itu setirnya set arahnya, langsung ngegas set ke sana. Nah, memang begini, operational excellence itu adalah gas kalau di mobil. Kalau ya ini istilah aja supaya memudahkan. Strategi itu arahnya. Nah, jadi Pak bisa nggak kalau operational excellence itu bahkan bisa tanda kutip ya, mempercepat terjerumusnya kita kalau strateginya salah. Iya benar, saya setuju. Jadi kalau arahnya kita arah salah belok gitu ya, directionnya salah, kan operational excellence itu cepet ya, dia bisa ngejar implementasi. Juga kita jadi salahnya juga cepet. Nah tapi begitu teman-teman bisa memutuskan pivot dengan cepat ya, operational excellence pun akan dengan cepat juga melakukan recovery. Nah jadi memang ini hati-hati nih, operational excellence itu sebuah sebuah framework yang sangat penting. Kemanapun arah kita yang kita tentukan dari sisi strategi, operational excellence itu ngegas mempercepat ke arah itu. Jadi baik benar itu ataupun salah. Nah tinggal bagaimana nih top management memastikan bahwa yang namanya strategi dan operational excellence itu saling align satu sama lain. Oke, next. Iya. Oke, nah ini ada beberapa hal yang terkait dengan di operational excellence itu measure utamanya apa sih? Nah, ini kalau dari research ada 3 hal yang biasanya diukur ya. Yang pertama terkait dengan customer delight ya, satisfaction, engagement dan lain sebagainya. Terkait dari sisi proses improvementnya ya, ada macam-macam di sana, productivity, removal of waste dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah aspek cost reduction ya dari berbagai aspek. Nanti ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti di dokumennya ya. Next. Nah, apa saja yang kemudian menjadi greatest development of operational excellence for the last 5 years? Jadi apa sih development terhebat dari 5 tahun terakhir terkait operational excellence? Yang pertama kalau berdasarkan dari research adalah penggunaan Lean Six Sigma ya, yang kemudian lebih di-align-kan terhadap strategic alignment. Jadi Lean Six Sigma itu yang tadinya hanya sebagai problem solving, jadi dianggap hanya sebagai metode untuk problem solving. Sekarang Lean Six Sigma benar-benar pendukung utama untuk arah strategi. Itu yang tadi saya bilang operational excellence mesti tight kepada strategic inisiatif. Yang kedua adalah mulai masuknya adanya aspek teknologi ya, robotic process automation ya, digital enablers dan lain-lain, AI ya, bahkan dari RPA menjadi API juga bisa. IPA, maksudnya Intelligent Process Automation dan lain sebagainya. Jadi dia ada robotnya juga bisa mikir. Ya, intinya teknologi sudah mulai masuk. Ya. Yang berikutnya adalah fokus yang lebih serius terhadap perubahan culture. Jadi mulai yang namanya operational excellence itu sudah mulai memikirkan dari behavior change juga. Karena kalau kita stuck di metodologi atau stuck operational excellence di aspek tool saja, ini nggak bisa pergi lebih jauh karena orang-orang pelaksananya nggak siap ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian operational excellence itu yang tadinya manufacturing banget sudah mulai menyebar ke mana-mana. Ini menjadi satu hal yang one of the greatest development of operational excellence di 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah next. Nah, jadi apa saja yang bisa menjadi tren atau arah fokus dari operational excellence? Yang pertama adalah operational excellence, make sure untuk fokus kepada high impact improvement yang align dengan strategic goals. Itu yang pertama ya. Karena tadi operational excellence adalah gas. Jadi salah arah, dia bisa ngegas juga ke arah yang salah. Jadi make sure dikolaborasikan dengan inisiatif strategi yang benar, arah yang benar. Next. Yang kedua adalah fokus improvement yang tadinya di back office di belakang sekarang sudah mulai ke frontliner, sudah mulai ke customer facing. Jadi sudah bagaimana kaitannya erat dengan improvement di aspek-aspek customer, ya. Yang berikutnya next. Nah, yang berikutnya adalah masuknya kemudian continuous innovation, operational excellence dan leadership untuk masuk ke end to end ya, end to end ya. Jadi benar-benar bareng-bareng supaya sinergi dan menghasilkan value creation yang besar bagi company. Kemudian berikutnya adalah mulai embrace new metodologi ya, sehingga mengevolusi best practice yang sudah kita miliki ya. Dan kemudian exponential strategy, operational
exponential sinergi antara operational excellence dan juga teknologi. Entah itu digitization, robotic process automation, digital mindset, and talent analytics, dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Semoga operational excellence insight ini dapat memberikan ya bahan-bahan pemikiran bagi Bapak Ibu, bagaimana kemudian menerapkan operational excellence arahnya di tahun 2022 dan tahun yang akan datang. Demikian dari saya, salam improvement, salam innovation, salam operational excellence for people excellence. Demikian. Wow, luar biasa Bapak Rifki Rizal Derian. Terima kasih banyak untuk informasi yang sangat berguna tentunya buat Bapak Ibu semuanya.